Guru. Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tugas guru. Tugas guru terbagi dua, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Tugas umum. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, menguji, menghukum, membentuk, contoh, dan membiasakan. Tugas khusus. 1. Sebagai pengajar. Sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. 2. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. 3. Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Kita sebagai guru juga memiliki sebuah peranan. Di antaranya adalah peran guru sebagai motivator. Sebagai seorang siswa, rasa lelah, jenuh, dan beberapa alasan lain bisa muncul setiap saat. Disinilah unsur guru sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong, dan memberikan respon positif guna membangkitkan kembali semangat siswa yang mulai menurun. Guru seolah sebagai alat pembangkit motivasi, motivator bagi peserta didik, yaitu bersikap terbuka. Artinya bahwa seorang guru harus dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan positif. Guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan tiap siswanya. Dalam batas tertentu, guru berusaha memahami kemungkinan terdapatnya masalah pribadi dari siswa, yakni dengan menunjukkan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi siswa dan menunjukkan sikap ramah serta penuh pengertian terhadap siswa. Membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Maksudnya, bahwa dalam proses penemuan bakat terkadang tidak secepat yang dibayangkan. Harus disesuaikan dengan karakter bawaan setiap siswa. Bakat diibaratkan seperti tanaman. Karena dalam mengembangkan bakat siswa diperlukan pupuk, layaknya tanaman yang harus dirawat dengan telaten, sabar, dan penuh perhatian. Dalam hal ini, motivasi sangat dibutuhkan untuk setiap siswa guna mengembangkan bakatnya tersebut, sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan. Ini berguna untuk membantu siswa agar memiliki rasa percaya diri dan memiliki keberanian dalam membuat keputusan. Menciptakan hubungan yang serasi dan penuh kegairahan dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain menangani perilaku siswa yang tidak diinginkan secara positif, menunjukkan kegairahan dalam mengajar, murah senyum, mampu mengendalikan emosi, dan mampu bersifat proporsional sehingga berbagi masalah pribadi dari guru itu sendiri dapat didudukkan pada tempatnya. Peranan guru selanjutnya yaitu menjadi fasilitator. Salah satu peran guru dalam kurikulum 2013 adalah bertindak sebagai fasilitator, bukan lagi sekedar pengajar atau mengajar yang menyajikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Akan tetapi guru harus bertindak memfasilitasi agar peserta didik dapat aktif dan kreatif belajar menurut potensi dan kecepatan masing-masing. Agar guru dapat berperan sebagai fasilitator, maka perlu memahami konsep fasilitator dalam pembelajaran. Fasilitator, asal katanya fasilitasi, sedangkan memfasilitasi berarti memandu, membuat sesuatu menjadi mudah. Maka fasilitasi dapat diartikan suatu proses atau kegiatan untuk mempermudah sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu dalam hal ini adalah tercapainya tujuan pembelajaran
yang telah ditargetkan atau dirumuskan guru untuk peserta didik. Fasilitasi dapat juga diartikan melayani dan memperlancar aktivitas belajar peserta didik untuk mencapai tujuan melalui pengalaman belajar. Orang yang mempermudah atau memfasilitasi itu disebut dengan fasilitator atau pemandu. Selanjutnya adalah peran guru dalam pelaksanaan supervisi. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi juga harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar, mengajar menjadi lebih baik. Meskipun tujuan akhir dari pemberian supervisi adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan adalah bantuan kepada guru, karena guru adalah pelaksanaan pendidik. Selanjutnya adalah guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya, proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana, mengajar, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan terakhir adalah konselor. Makna konselor sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Tapi masih ada orang yang belum tahu apa sih itu konselor. Konselor yaitu pembimbing yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Bagi konselor, pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik sering disebut dengan guru BK atau guru pembimbing. Guru konselor biasanya mengatasi masalah siswa seperti identifikasi masalah setiap siswa, tidak luput sama yang namanya masalah, entah itu masalah dalam proses belajar. Biasanya guru konselor menangani siswa yang seperti itu.